Halo Googles, Ferry di sini dan kali ini kita akan melakukan sesuatu yang udah mulai agak jarang gue lakukan, yaitu ngeroll atau ngegacha di banner terbarunya Genshin Impact untuk ngincar antara bintang 5 atau bintang 4 atau keduanya di Genshin Impact sendiri. Dan yang akan menemani kita untuk ngetes atau ngegacha kali ini adalah ROG Phone 6. Nah, ini adalah salah satu smartphone gaming terbaru dari Asus dan kita juga sekalian sambil ngelihat performanya ROG Phone 6 untuk main Genshin Impact karena as you know ROG Phone 5 dan 5S itu performanya agak-agak ya gitu deh sebagai smartphone gaming. Tapi ROG Phone 6 kali ini hadir dengan Snapdragon 888 Snapdragon 8 Plus Gen 1 dan I have to say gue cukup penasaran dengan smartphone ini. Ya udah, seperti apa performanya dan juga gimana nasibnya kita untuk ngegacha Candice dan juga Shino untuk banner Genshin Impact 3.1 ya, kalau nggak salah 3.1 kali ini. Let's check it out. Nah, ya jadi tangan gue udah ada si ROG Phone 6-nya. Ini ROG Phone 6 yang versi biasa, bukan yang Pro jadinya. Dan ini something yang mungkin bakalan jadi the mainstream gaming smartphone kalau di Indonesia tuh udah nggak ada kompetitor-kompetitor gaming lainnya lagi. Untuk saat ini kenapa gue ngomong gitu? Karena yang masih serius untuk bikin gaming smartphone tuh kayaknya sisa Asus ROG aja. Brand-brand lain tuh udah kayak mensematkan generic smartphone mereka atau basic flagship smartphone mereka untuk jadi the gaming smartphone. Nah, sedangkan si Asus tuh masih konsisten. Kalau lu mau gaming, pakainya ROG Phone. Kalau lu mau smartphone generic flagship, ya mereka juga punya opsi Asus Zenfone series. Nah, ya sekilas untuk speknya aja, si Asus ROG Phone 6 ini pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang udah dibikin di TSMC. Jadi merupakan suatu perubahan yang cukup menarik. Cuman kita belum sempet nge-benchmark dia benar-benar karena kita masih baru coba experience bawa jalan dulu sebelum akhirnya kita ngeliat skornya tuh beneran berapa sih. Itu mungkin bakalan nanti bisa kalian lihat di full reviewnya atau di tes lancar nggak sih main Genshin Impact-nya di ROG Phone 6. Untuk saat ini kita akan berfokus pada main Genshin Impact sambil ngegacha aja, plus nyobain tipis-tipis aja gimana performanya si ROG Phone 6 buat main Genshin Impact version 3.1. Mungkin karena gue belum sempat ngebenchmark di sini, ngebenchmark pakai Antutu, jadi gue akan lakukan preview aja untuk si Genshin Impact-nya. Di sini ada total storage-nya udah hampir 20 GB. Jadi ya 3.1 tuh makin tipis storage kalian. Jadi gue udah mulai menyarankan untuk yang pakai 64 GB, kalau kalian nggak bisa pakai external storage, kayaknya mendingan cari 128 GB sebelum kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, untungnya si ROG Phone 6 kali ini semua ROG Phone series hadir dengan 256 GB storage. Jadi itu memberikan extra benefit aja daripada pakai yang 128 yang dulu-dulu kita pernah temukan. Salah satunya di ROG Phone 3 gua yang udah gue mulai di commission buat jadi the gaming smartphone karena storage-nya cuma 128 GB. Nggak bisa pakai eksternal dan game-game Wibu tuh berat. Azure Lane kalau nggak salah 10 gigaan, Deresute itu udah hampir 20 giga plus, terus ini Genshin Impact juga 20 giga plus. Akhirnya gue memutuskan untuk kayak mengurangi game aja di smartphone. Karena nggak cukup ya, berbeda dengan ranah iPhone, I have to say, yang punya storage lebih luas, spesifikasi yang sebenarnya biasa aja, bukan biasa aja ya, mirip sebenarnya sama Android, cuman dia punya barometer yang berbeda dan ya itu menjadi hal tersendiri untuk iPhone bisa menjadi better. Ini dalam tanda kutip better ya, bukan bukan price performance yang better, tapi overallnya better daripada smartphone Android apapun. But then again, gue bukan Apple fanboy walaupun mayoritas perangkat gue di rumah itu adalah Apple. Ada Mac Mini, MacBook, sama iPad dan juga iPhone. Cuman sekarang gue udah mulai shifting dengan mix ekosistem juga, dan itu bikin agak pusing sih sebenarnya. Laptop gue pribadi sekarang adalah ROG Flow X13, tapi tablet tetap iPad, handphone tetap Mi 11 Ultra, dan smartwatchnya tetap pakai Mi Band.
cukup campur-campur aduk. Yaudah, tanpa berlama-lama lagi daripada gue rambling gak jelas selama 3 menitan, kita masuk aja ke Genshin Impact-nya dan langsung kita coba mainin Genshin Impact sambil ngegaca nantinya Chino sama Candace. Ya, salah satu yang gue pengen sebenarnya cuma Candace-nya doang. Kalau nanya kenapa, waifu. Chino probably bisa jadi meta, tapi not sure. Gue belum lihat build-nya sama sekali. Ini juga udah hari keberapa 3.1, tapi gue belum begitu sempat banyak main karena fokus di Gunya dan juga Kurin. Itu salah satu side business gue pribadi. Masih sister company-nya Gui dalam tanda kutip. Nggak major dalam artian main part-nya, cuman ya Gui dan dan Gunya dan Kurin secara teknis tuh masih bersaudara jauh ya, nggak deket-deket banget karena cuman ada faktor guanya, wibunya, dan di situ juga tempat kita nge-review salah satu video terbaru kita. Kalau kalian belum nonton, ada comparisonnya Asus VivoBook Pro 14 M3400 sama HP Pavilion 14, dua laptop yang bisa dibilang sebenarnya cukup keren karena pakai Ryzen 5 5000 series di zaman sekarang, walaupun ada 5000 series juga masih oke. Dan di situ kita mau compare mana yang lebih worth it sih sebagai laptop harian. Jadi buat kalian yang belum nonton videonya, kalian bisa langsung aja klik di link atas ini atau mungkin di kolom deskripsi nanti gue tambahkan, atau kalian bisa langsung aja masuk ke channel kita. Jangan lupa untuk juga subscribe, like and share, sama aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video-video semacam seperti itu maupun tes Genshin Impact kayak begini. Yaudah, kita sekarang udah masuk di Genshin Impact-nya. Ini kebetulan monitor gue jauh banget di atas, nggak gitu kelihatan. Biasanya buat monitoringnya itu gue pakai Godox GM55, tapi baterainya lagi habis jadi nggak bisa dilihat-lihat banget. Gue sampai agak dengak untuk ngecek fokus dan segala macam. Hopefully nggak ada masalah ya. Ya, ini kita udah di Genshin Impact-nya. Kenapa ada di Mondstadt? Karena lagi ada event Mondstadt sedikit. Kita cek settings dulu. So far gue pakai settingsnya custom. Ini sebenarnya medium yang di custom untuk 60 fps sama matiin motion blur aja. Setting yang cukup standar yang gue lakukan hampir ke semua smartphone untuk main Genshin. Jadi itu nggak terlalu bukan settingan yang berbeda jauh banget. So far ya, I have to say Snapdragon 8 Plus Gen 1 itu cukup smooth. Dapat rata-rata di atas 40 fps dan lebih menuju kepada 50 fps plus. Jadi dia hampir 60 fps. Cukup atas untuk di medium ya. Ini catatannya di medium 60. Yang gue sempat otak-atik ya. Enaknya tuh di situ dibandingkan positioning grafik lainnya. Dan kalau misalnya kalian mungkin mau nyaman, probably medium 60 menjadi the best optionnya dibandingkan mentokin kanan mentokin kanan untuk speknya sendiri. Ya, sebelum kita mulai ngeroll, seperti biasa kita mau iseng-iseng aja main-main dulu sebelum benar-benar ngegaca. Ini gue lagi suka ngelawan si ayam jago di sini. Bukan karena maksudnya apakah gampang ataukah buat material atau apa segala macam, enggak. Cuman lebih ke arah pengen gebuk-gebukan aja. kayak adu ayam sih. Iya kan, untung di Genshin nggak ada adu ayam ya. Coba ada adu ayam itu kayak bisa kena bashing lumayan parah ya. Karena kayak itu tidak animal friendly, animal cruelty dan kawan-kawan. Oh ya, kenapa tadi masih pakai ya? Kenapa nggak pakai nggak pakai bolak-balik. Nah ini salah satu yang gue suka dari ROG Phone ya. Trigger di atasnya ini bisa kita mapping dan nggak dianggap sebagai third party sama Genshin, untuk bisa ngekontrol attack kayak gini. Ya, itu nolong banget dalam artian untuk yang suka main kayak pakai L1 R1 ini a bliss banget to have sih. Dan ini gue udah bisa yakinin bakalan aman. Kenapa? Karena gue udah pakai fitur ini dari zaman ROG Phone 3. Sebenarnya ROG Phone 2 juga udah gue pasangin, cuma kan nggak lama gue pakai ROG Phone 2. Sedangkan ROG Phone 3 lebih bertahan jadi daily driver waktu itu sampai akhirnya gue menggantikannya dengan
smartphone-nya Sucrose karena waifu. Bukan karena spek bagus atau apa, tapi simply karena waifu. Kalau mau spek, I have to say speknya ROG Phone 6 tuh nggak kalah 865 Snapdragon-nya. Sampai sekarang pun mungkin nanti akan kita tes juga. Itu performanya buat main Genshin pun juga masih oke banget dibandingkan Triple 8 ataupun 8 Gen 1 yang cukup bermasalah. Dan itu juga menjadi alasan kenapa gue melepaskan Realme GT2 Pro dari daily driver dan menggantikannya kembali ke smartphone-nya Sucrose aja Triple 8, tapi somehow better daripada 8 Gen 1. Oke, itu tadi lawan si ayamnya. Sekarang kita coba iseng lawan ini. Di sini ada apa namanya? Bos yang baru. Yang kebetulan baru kemarin juga gue baru mainin doang. Probably I wanna do something with it. Ini yang dari tunnel ceritanya Aranara. Bawa siapa ya? Do I need to change someone? Kalau mau main combo-komboan sih kayaknya gonna switch out Raiden with siapa ya? Venti untuk control walaupun gak ngefek-ngefek banget. Terus ya Miko is fine. Ya udah, coba aja. Gue juga belum begitu dalam mendalami si boss yang baru ini sih. Probably salah satu materialnya buat Candice atau Shino, atau mungkin salah boss ya. Gue ada boss baru lagi di desertnya gue juga belum unlock. Habis ini kayaknya harus ngejar sebelum ngelakuin full lancar nggak sih, karena itu lebih eksperimental dibandingkan kita cuman keliling-keliling di Sumeru. Performa Sumeru sendiri cukup cukup lumayan hektik banget secara buatan, karena kan banyak space yang lebih gede dari si forest areanya, dan itu juga ada di desertnya katanya sih pada bilang lebih susah, lebih berat untuk dirender dan segala macam. But let's see, gue belum sempet nyobain, jadi nanti itu bakal jadi jawaban juga buat gue pribadi. Yang penting harus ngejar dulu sih ceritanya. Kalau nggak ngejar ya sama aja. Tebel juga ya. Meleset terus ya. Kayak motor ya ini sebenarnya Godzilla motor atau apa? Dan gak nyampe range-nya. Ekornya nggak bisa ditabok. Ini hitboxnya di mana? Reaktornya guys, increase ya. Oke. Maafkan cukup lama karena belum tahu mengontrol damage-nya gimana, membuat extra damage ke dia gimana. Probably kemarin kayak pas bawa Hutao sama Baal much better ya. Nah, bonus elemental biasanya akhirnya hilang. Ya, terbang lagi. Ya, dia yang out of down kok, tapi kita yang kena. Kita yang ngereset. Ya udahlah, bete dong anjir. Ngulang lagi dong. Sudahlah.
Males dianya out of bound kok kitanya yang kena. Yaudahlah, terakhir satu kali lagi aja. Biar at least nggak in vain banget melawan si ini aja, si Fungi. Manusia menyenangkan, Fungi. Dan habis ini kita langsung gacha aja, karena kalau enggak kayak cuma belasan menit buat main lawan bos. Udah gitu kecewa. Arclight Blade-nya begitu. Mending lawan ini aja yang pasti-pasti. Fish down. Dan ya gitu sih kurang lebih performanya si ROG Phone 6. Kalau misalnya mau lihat tadi, hopefully angle-nya kelihatan ya. Gua suka kadang kayak begini nih. Mungkin harus taruh gini, terus kita zoom lagi aja. Nah, ya kurang lebih sih itu performanya. Overall, gue melihat by FPS meter di sini aja cukup steady di 59-58, something yang tidak pernah gue lihat sebelumnya di smartphone Android lainnya. Jadi that's a major plus dibandingkan Android lainnya. Stability juga cukup oke. Dan untuk suhu probably kita bisa ngetes sedikit. Mana ya, oh ini dia thermal gun-nya, thermal gun nih. Kita mendapatkan sekitar 36 derajat di samping, terus ke atas baru kita dapat 37-an, 30-an. Di tengah-tengah yang ada prosesornya itu 37, 38 lah. Itu di depan. Kalau di belakang kita mendapatkan sekitar cukup adem ya, 34 derajat. Are you sure? 37, 36. Oh, karena mungkin ini masih medium 60 ya, belum sampai high 60. Jadi juga thermalnya itu masih lebih santai. Dan itulah sebabnya kenapa gue bilang lebih nyaman main di medium 60 ketimbang maksain mentok kanan. Karena ya buat apa sih? kalau itu good enough di medium 60 buat main lama-lama, ngapain buat di high 60 kelamaan. Oke, karena gue juga nggak sure di mana area yang menjadi quote unquote highlightnya Shino sama Candice di sini, alias di account gue karena belum unlock. Kita akan coba di sini aja somewhere random di Aranara. Punya rumah ini nih, ada si kakek Aranaranya ini, Araja namanya, bukan Arana. Mendapatkan blessing, hopefully kita mendapatkan something yang fun dari roll kita kali ini. Dan seperti biasa gue akan sambil nge-record. Di mana ya tombol recordnya kalau di sini ya? Record. Oh ini dia. Settings. Oh ini mesti mana permission. Files in media, allow access. Kamera allow access. Microphone allow access. Oke. Dah. Terus kita ulang record. Internal audio touch start. Oke. 3, 2, 1. Salah. Kenapa di situ? Di sini. Dalamnya gajah. Oke, kita punya ada Twilight Arbiter, itu si Chino, Kuki, Shinobu, Sayu sama Candice. Di sini yang gue pengen targetkan tuh si Candice sama Chino sebenarnya. Tapi kalau
di sini gue juga pengen Fenty, but then again udah ada Fenty. Walaupun nggak bisa ngecein ya. Iya oke lah. Apa namanya, Primo gue ada 18.225 dengan si Intertwine Fate-nya ada 10. Sepertinya harusnya gue bisa claim lebih lagi abis ini kalau misalnya nggak dapet apa-apa. Just for fun. First bintang 5 dan akan gue cut siapapun itu kalau dapat bintang 5. Untuk historinya sendiri terakhir tuh apa ya? Terakhir kayaknya nggak ada bintang 5. Bintang 5 terakhir tuh udah cukup lama harusnya. Ningguang Ras Kli 5 7 kali 5 berarti 35 yang lalu ya. Udah berapa sih? Berarti 6 kali 5 30 roll yang lalu. Deket lah ke PT sih. Hopefully deket. Karena gak mau bohong banyak-banyak, siapa tahu bisa dapat Kusanali alias Nahida. The Loli. Iya. Maaf, bukan lolicon, tapi fun aja gitu punya karakter loli lagi selain Klee sama Cici sama Diona. Dori pun gue belum dapet karena lupa nge-roll di banner sebelumnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita roll yang pertama. Langsung bintang 5. Enggak seperti biasa. Well, sebenarnya kalau udah dapet Candice aja gue udah seneng sih, nggak butuh yang random lainnya. Like it should be enough for me. Karena pengen waifu doang. I play for the waifu and the story doang, tapi ya gitulah. Nope, nggak ada karakter bahkan. Ya mengharapkan bintang 4 padahal. Oke, next. Primo Gem 1600. Ini pun gue udah lupa ngebayar yang daily Welkin-nya karena lagi sibuk banget, nggak kepegang, takutnya nggak bisa login, tapi ternyata tetap tiap hari login. Yay, Candice. Oke, Candice sudah dapat dan bintang 4-nya udah dia doang berarti. Kita next lagi aja sampai kalau bisa sih sampai bintang 5 bintang 5 berapapun gitu masih ungu. Kalau dapat bintang 5 ya gue langsung cut sih. Whoever it is, mau Jean, mau Mona. Actually gue hoping for Mona sih. Gue nggak punya Mona dari awal launch sampai sekarang, kayak why? So sad. It's a sad situation. Oke, ada Kuki Shinobu. Gue udah lupa C berapa, C2 atau C3 kalau nggak salah. Gue belum sempat build dia, tapi gue suka sih dengan looks-nya dia. Apa ya, feels-nya kayak main catching tapi bintang 4. Dulu gue catching main, jadi damage output-nya lumayan mirip menurut gue pribadi ya. Itu tergantung sama build orang masing-masing. Ini udah berapa kali roll ya? 4 kali roll. Masih bintang 4 juga. Yang lain gitu. 4 kali roll berarti 40. Lengkap. Semua bintang 4 dapat lengkap di sini. Cookie, Sayu, Candice. Candice-nya actually gue hoping for more than just one. Cause looks fun. Bisa punya lebih dari satu. Oke, 40, 50 roll. Mana nih bintang 5? Saya mau Oke, there we go. Bintang 5 siapa? Apakah dapat Chino atau dapat karakter yang lain atau kena spook dari Cici lagi? Atau jangan-jangan kena catching. Wait, ini kan Queen. Ini kan Electro ya. Di berkali-kali kita punya banyak video kalau nge-roll Electro itu pasti kenanya catching. Apakah kita akan catching lagi kali ini? Oh tidak. Oke, nggak masalah. Jian, gue masih baru channel kalau nggak salah. Not bad. Ada bintang 4 lainnya. Kalau nggak ada, gue akan tutup sih. Karena udah jauh lagi PT-nya reset. Cookie, oke, dapat Cookie Shinobu. Udah, nah ini udah. Jadi kita dapat 1 bintang 5 Jian, ada 2 bintang 4 Cookie Shinobu, 1 Sayu, 1 Candice. Candice cuma 1 aja cukup. Yang penting sih gini, kalau gue ya pribadi, ini balik lagi personal preference gue. Kalau main, gue itu koleksi karakter, bukan nge-build karakter. Jadi efek sampingnya adalah minimal gue punya 1 and that's it. I'm happy enough to be able to play the game with the new character. Nih kita stop aja dulu. Ya daripada ngarep-ngarep harap-harap cemas ya dengan karakter-karakter lain gitu-gitu. Mending kayak udah koleksi aja masing-masing 1 dulu. Sisanya kan toh kita bisa dapat next time dalam artian
kalau rerun atau gimana. Jadi bukan limited banget, kecuali kayak si siapa sih namanya, ini kan gue ada nih, gue lupa namanya, yang ini Aloy kan eksklusif waktu itu di PlayStation kalau misalnya login atau punya akun PlayStation. So that's enough for me untuk ya udah yang penting punya aja, kalau enggak nggak masalah gitu kan. Oke, ini Candice details, kita level up aja dulu. Ini aja. Kalau dari gue tips untuk level up adalah biar hemat buku. Ketika udah mau max, kita kurangin satu dari yang paling mentok, and then bisa apa namanya bisa ganti ke yang lebih kecil value-nya supaya kita lebih hemat juga bukunya. Wah, again sih kalau misalnya ada niat grinding mah kadang hajar aja dengan yang paling ini. Cuma kadang gue nggak ada waktu buat grind ekstra, jadi I'm just gonna switch to the smallest one untuk bisa mendapatkan value dari tiap bukunya itu semaksimal mungkin tanpa harus kayak kepikiran, aduh sayang banget ya gue ini apa nih, Red Crest found in the desert. Oke, kita belum punya ini, dan ininya udah banyak. Ya udah, berarti belum bisa banyak aneh-aneh banget dengan Candice. Artefak dan segala macam juga belum ada yang gue susun sih, maksudnya weapon juga belum. Dia pole arm ya, pole arm tuh base attack-nya dia apa sih, signature-nya Cavonius Lance aja nanti kita pakai, atau pakai Deathmatch juga nggak masalah. Deathmatch itu apa? Base attack crit rate, ini base attack energy recharge, probably energy recharge looks good, 6,7% ya. This one looks good. Oke, kita switch aja. Refinement rank-nya bisa kita naikin juga, itu juga bisa kita ascend. Lock. Ya ini sih gue cuma asal dulu aja seperti biasa, cuman yang penting asal ada dulu aja, nggak perlu begitu mendalami dulu. Belum saatnya mendalami banget. Oke, dah biarin dulu aja. Kita coba lihat Candice bisa ngapain. Apakah a good combo buat attack-nya slow sekali ya. Sebagai pengguna Hutao saya kayak pelan sekali. Tapi dia juga bukan healer, jadi dia water elemen, hydro elemen yang lebih ke apa ya, kalau gue lihat dari pergerakannya buat neken musuh ke belakang gitu, ke pushback musuh sebelum kita misalnya ganti dengan kayak Eula yang bisa lebih damage attack jauh, pakai ini terus gini gitu sih kebayangnya. Coba nanti kita sambil godok juga, sambil lihat gimana performanya Candice dan segala macamnya. Mungkin kalian bisa melihat sedikit perubahan kalau misalnya gue emang suka dengan Candice, dia bisa masuk sebagai roster gue biasanya, dan juga mungkin muncul di tes lancar nggak sih main Genshin Impact di ROG Phone 6. But overall ya gitu, di banner ini cukup happy sih gue. Yang penting balik lagi, yang penting Candice aja. Cuma pengen Candice doang sih. Dan untuk ROG Phone 6 nya sendiri, performanya well exceed my expectation. Untuk 11 juta 10.999.000 lebih murah dibandingkan 8 Plus Gen 1 yang ada saat ini sebagai opsi lainnya. Gue belum melihat flagship 8 Plus Gen 1 alternatif lainnya dari Xiaomi, dari Realme, dari Oppo, Vivo sih udah ada, cuman untuk harganya Oppo, Vivo udah ada belum ya, gue actually lupa. Cuman even Xiaomi sendiri di Poco ya, itu ngedatengin Poco F4 GT pakai 8 Gen 1 sama 870 di Poco F4. Jadi not that enticing. Gue memang expecting much banget dari 8 Plus Gen 1 instead of 8 Gen 1. Dan ROG Phone 6, the phone itself untuk sekarang tuh sangat deliver untuk performa itu. Tapi ya udah, fullnya nanti kalian bisa lihat aja di tes lancar nggak sih main Genshin Impact, supaya gue juga bisa memberikan verdict apakah highest 60-nya tuh worth it dan masuk akal untuk si 8 Plus Gen 1 plus ROG Phone 6 yang memang digadang-gadang sebagai the ultimate gaming smartphone, atau kalau misalnya pas itunya game on smartphone gitulah. Overall gitu ya untuk videonya kali ini. Tentunya kalau kalian masih ada yang penasaran ya, nanti ininya tungguin aja di lancar nggak sih main Genshin Impact.
Yaudah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk kasih like, share, dan tentunya belum subscribe, bisa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan, jangan ragu-ragu juga untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah Googles. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook dengan handle-nya @gwigwicom dan gue pribadi di @fsp+. Ya, sebagai tambahan juga, jangan lupa untuk follow Binya Studio dan juga Korean Coffee buat yang kadang penasaran dengan gimana sih cafe wibu, laundry wibu, dan juga studio wibu atau studio cosplay itu profesional. Feel free buat ngobrol-ngobrol, buat datang-datang. Kalau gue lagi ada di situ, ya bisa chit-chat juga di situ dengan santai aja sih. Ya, thanks for watching and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye bye. Oh ya, Ferry, ROG Phone 6, Candice, Ayola, Baal, dan juga Cici sebagai rooster gue untuk saat ini, sama ROG Phone 6 yang lagi online sama kita, mumpung masih di sini untuk kita tes nantinya. Signing out. Bye bye. Kelok. Der. Mana kan deh? Mana deh? Wih. Udah. Sally mau cosplay kan nih? Menarik. Matanya 2 warnanya. Susah ini mah. Ya dah. Signing out. Bye bye. Jangan kasih lihat ini deh. Kasih lihat belakangnya aja. Kita swipe dan kita kasih lihat belakangnya. Nah, there we go. Susun aja dikit, berbeda tampilannya. Oh ya, ini ada dari Helio Fest juga ternyata. Lupa gue mau kasih tahu tadi. Ya, itu dah.